kasih. Siapa yang ketawa? Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabikun. Kami dari kelompok 12 TPB 19 akan melakukan percobaan mengenai hukum Lenz dan Faraday dengan judul Pengaruh lilitan dan gerak magnet pada nyala lampu LED. Saya Febrianti Amelia Putri dengan NIM 123160041 dari Prodi Matematika. Saya Elsania Lumbanturuan dengan NIM 123410045 dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Fatia Azhara dengan NIM 123410058 dari Prodi Sains Aktuaria. Saya Ian Febrian dengan NIM 123410072 Prodi Sains Aktuaria. Saya Gusria Pramesari dengan NIM 123410085 Prodi Sains Aktuaria. Pada penelitian kali ini, kami akan melakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah lilitan dan gerak magnet pada nyala lampu LED pada prinsip hukum Lenz dan Faraday menggunakan metode senter kocok sederhana. Senter kocok sederhana merupakan alat yang mengeluarkan sumber cahaya yang berasal dari lampu LED. Cara kerja nyala lampu LED adalah dengan mengocok senter yang di dalamnya terdapat magnet selama beberapa waktu secara cepat, sampai lampu LED yang dipasang menimbulkan cahaya. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan: pipa paralon, gunting, magnet neodymium, perekat kertas, kawat tembaga, dan lampu LED. Cara merakit senter kocok sederhana dapat dilihat sebagai berikut. 1. Siapkan pipa paralon PVC sepanjang 13 cm. 2. Buat kumparan pada pipa dengan kawat tembaga dengan diameter 0,21 mm sebanyak 100 lilitan dengan menyisakan panjang kawat di kedua ujungnya. 3. Setelah kumparan dililitkan, rekatkan bagian atas kumparan dengan lakban agar kumparan tidak melebar kemana-mana. 4. Kikis ujung kawat di kedua sisi. 5. Kaitkan kedua ujung kawat tembaga yang telah dikikis pada lampu LED dan rekatkan lampu LED pada badan pipa. 6. Dilanjutkan dengan memasukkan 7 buah magnet neodymium ke dalam pipa PVC. 7. Kedua ujung pipa ditutup dengan tangan agar magnet tetap di dalam pipa, lalu kocok secara cepat hingga lampu LED menyala. Ketika alat dikocokkan secara cepat, magnet yang berada di dalam rongga pipa akan naik turun secara cepat sehingga mengakibatkan timbulnya perubahan fluks magnetik. Perubahan fluks ini yang menyebabkan timbulnya arus listrik yang akan mengantarkan listrik pada nyala lampu LED. Prinsip kerja alat berdasarkan hukum Faraday, arus listrik dapat timbul jika terdapat beda potensial dalam satu benda. Dengan adanya fluks magnetik yang tercipta pada magnet, maka terbentuklah beda potensial. Arus listrik dapat terjadi karena adanya induksi gaya gerak listrik sebagai hasil dari perubahan medan magnet berupa perubahan fluks magnet yang melewati kumparan. Semakin banyak kumparan pada pipa PVC, semakin tinggi fluks listrik yang dihasilkan karena jumlah kumparan secara langsung memengaruhi jumlah garis medan magnet yang melintasi kumparan. Dengan prinsip hukum Lenz, kita dapat menentukan arah arus listrik pada percobaan nyala lampu LED ini. Pada hukum Lenz dikatakan bahwa perubahan fluks yang besar dapat mengakibatkan GGL induksi yang besar juga. Dengan kata lain, hal ini berbanding lurus antara fluks dan GGL induksi. Besar GGL yang dihasilkan bergantung pada seberapa cepat perubahan fluks berlangsung. Maka dari itu, senter kocok sederhana dikocok secara cepat sehingga menciptakan fluks listrik yang akan dihantarkan oleh kumparan agar lampu LED menyala. Hasil percobaan yang dilakukan dengan menggunakan metode senter kocok sederhana, kita dapat melihat bagaimana pengaruh jumlah lilitan dan arah magnet terhadap nyala lampu LED pada hukum Lenz dan Faraday. Adanya aktivitas induksi elektromagnetik sehingga dapat dinyatakan bahwa arus listrik dapat terjadi karena adanya gaya gerak listrik induksi sebagai hasil dari perubahan fluks magnet yang melewati kumparan. Kumparan secara langsung memengaruhi jumlah garis medan magnet yang melintasi kumparan. Semakin banyak garis medan magnet yang dilintasi kumparan, semakin tinggi fluks magnet yang dipotong, akibatnya semakin tinggi tegangan yang dihasilkan. Keunikan alat senter kocok ini adalah 1. Tidak memerlukan baterai. 2. Ramah lingkungan karena tidak menggunakan baterai. 3. Cocok untuk situasi darurat karena tidak memerlukan pasokan listrik eksternal seperti baterai. 4. Tahan lama karena tidak ada jangka waktu batasan seperti dalam penggunaan baterai. Dan 5. Mudah digunakan karena hanya perlu menggoyahkan pipa beberapa kali. Adapun kelemahan pada alat yaitu yang pertama, kecerahan yang dihasilkan lampu LED cenderung rendah.
Yang kedua, ketergantungan gerakan fisik yang berakibat kurang praktis. Yang ketiga, kerusakan dalam mekanisme pengocokan pipa. Dan yang keempat, ketergantungan pada kualitas dan kinerja magnet. Nah teman-teman, dalam hasil akhir percobaan kami kali ini, kami dapat menyimpulkan ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Seperti yang pertama, mengganti lampu LED dengan lampu lain dengan kecerahan yang lebih baik. Yang kedua, efisiensi energi gerakan yang lebih sedikit dalam menggoyangkan pipa. Yang ketiga, mengupgrade mekanisme magnet dan sistem kocok agar lebih tahan lama dalam penggunaan jangka panjang. Keempat, merancang senter kocok kekecil mungkin agar mudah dibawa kemana-mana. Dan yang kelima, gunakan desain yang lebih menarik. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.